Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara jamaah jami'iyah yang sama hadir dalam suatu pertemuan saat ini, banyaklah arti di dalam segala tindak tanduk perilaku kita, apa yang menjadi suatu niat diri kita untuk selalu mengikuti dalam sinau atau ngaji bareng ini. Mudah-mudahan dengan segala niatan kita semua, Bapak Ibu, selalu dicatat menjadi suatu amal yang hasanah fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Setiap manusia itu pasti melakukan suatu amalia. Dalam suatu amalia ini atau suatu amalan yang mana bisa untuk mencapai kepada wujud yang sebenarnya, ini memerlukan suatu dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita semua, Bapak Ibu. Maka amalan agar dapat pertolongan dalam arti suatu amalia kita ini memerlukan sangatlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada suatu pertolongan Allah di dalam kinerja muamalah kita secara lahir dan batin, tak mungkinlah akan terwujud, karena kesemuanya itu mutlak atas kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin amalan kita agar dapat mendapatkan suatu pertolongan, kalaulah boleh kita berbagi, bisa terbagi di antaranya cara, ya. Jadi tim atau cara kita bermuamalah dengan mujahadah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Satu, kita tanamkan dengan cara bersabar dan bertakwa. Bersabar dan bertakwa, dengan kontesnya satu itu. Kedua, mengikuti akan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, melakukan suatu amal solih. Dan empat, cara kita menyampaikan atau berdakwah. Dan yang kelima, dengan cara berdoa. Bicara untuk agar amalan kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuaikan dengan apa yang telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa yang awal adalah dengan dasar bersabar dan bertakwa, dengan sesuaikan di dalam kalam Allah, ya ayyuhallazina amanu takhinu bisobari wassalam. Wahai orang-orang, kata Allah, yang beriman, mohonlah pertolongan kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sombong. Kalau kita mengambil dari kata sabar,
di dalam ayat ini adalah menunjukkan sifat kita. Di dalam segala muamalah kita memerlukan adalah dengan kesabaran. Dalam langkah yang bertakwa berarti kita mau menegakkan daripada menjalankan sholat. Ini adalah yang awal. Jelas bahwa ayat tadi memberikan suatu keterangan, mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, atau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini termasuk definisinya adalah agar amalan kita dapat pertolongan Allah. Kita berpegang di suatu ayat ini. Baru yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sesuai apa yang telah dicantumkan. Man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, ini hadisnya, pasti masuk surga. Dakhalal jannah berarti masuk kepada ketentraman, kedamaian, kebahagiaan di dalam jiwa kita atau hati kita. Waman atoni faqad aba. Dan siapa yang mendurhakaiku, kata Rasulullah, maka sungguh ia telah enggan. Berarti tidak mau. Kalau kita sebagai umat Rasulullah tidak mengikuti ittiba kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri menyampaikan dengan tegas, barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Berarti kalau kita mengikuti akan ajaran-ajaran Rasulullah, ini jelas Rasulullah bisa memberikan suatu ma'unah atau pertolongan berupa syafaatnya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi biar paham. Kenapa Rasulullah diberikan suatu madat syafaat? Karena Allah, syafaat ini sebenarnya dari Allah, baru diberi kuasakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah berani mengatakan man ato'ani dakhalal jannah. Ini jelas. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, kita sebagai umat Rasulullah tidak mentaati akan ajaran Rasulullah, mana mungkin kita akan mendapatkan pertolongan ma'unah syafaat Rasulullah. Kalau ajaran-ajarannya kita menyimpang dari ajaran Rasulullah, Rasulullah sendiri telah memberikan pengabaran dengan tegas dalam fatwa. Dia yang nomor 2. Jadi harus kita benar-benar sebagai umatnya Rasulullah harus mutlak mengikuti ittiba secara lahir dan batin apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru menginjak yang angka ketiga, Bapak Ibu, adalah kita melakukan amal yang soleh, amalan hasanah, amal yang baik dalam arti sababikul khairat. Setiap langkah dalam arti zahir dan batin kita harus benar-benar menata di dalam diri kita untuk bermuamalah dalam peribadatan kita adalah dengan yang soleh, yang bagus atau yang baik. Wasa yarallahu amalukum wa rasulahu wal mu'minun. Tidakkah telah diperjelas, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Jadi ini disampaikan ayat ini kepada semua hamba-hamba Allah, bahwa Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kita atau muamalah kita. Dan kalau kita sudah muslim terus kita tidak mau melakukan akan perintah-perintah Allah, bagaimana? Ini kena dengan ayat ini, akan melihat Allah dan Rasulnya apa yang telah
kita perbuat menjadi amalia. Inilah makanya diperlukan di dalam kinerja kita, Bapak Ibu, juga saudara-saudaraku seiman semuslim. Ayo selalu kita tingkatkan kualitas dan kuantitas di dalam peribadatan kita. Nah, kalau peribadatan ini kalau boleh saat ini berbagi. Satu, dalam arti pengabdian. Ya, satu dalam arti pengabdian. Kedua, penghambaan. Jadi di sini letaknya. Kalau boleh bahasa ketasawufan, yang dimaknai dengan arti pengabdian itu adalah jasmania ini. Jadi pengabdiannya secara jasmania basariah ini atau yang dohiriah ini adalah suatu pengabdian kalau kata istilah ya, dalam pandang sudut pandangnya. Kalau penghambaan adalah masalah rohani, masalah hati. Kalau hati ini adalah penghambaan kepada Sang Roh, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sedikit, jangan dicampur adukan, ini tetap terpisah. Pengabdian kepada Allah, allati laisa kamitslihi, dialah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang maha hidup dan dia mandiri. Di dalam kemahahidupannya dia kuasa akan segalanya. Dalam kemandiriannya dia tidak bisa diprotes sama dia. Ini jelas. Kalau kita untuk mentafakuri, mendalami dalam artian apa yang telah diterangkan, bahwa Allah dan Rasulnya serta orang beriman akan melihat suatu pekerjaan, perbuatan atau amalia seseorang. Itulah makna dari pengabdiannya, seperti iyyaka na'budu. Ini berdasarkan di dalam jasmania. Tapi kalau wa iyyaka nasta'in adalah itu penghambaan, adalah di dalam hati kita. Jadi hati kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hakikatnya, kalau hamba ini tidak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa. Jangan salah pengertian. Kalau pengabdian adalah jasmani kita. Ya, ini ya, kalau pengajian ini banyaklah di dalam kajian hakikat nanti bisa paham. Sementara ini adalah untuk pengertian pemahaman agar kita bisa dalam diri kita semua, Bapak Ibu, bisa memahami akan pengertian ini. Nanti bila mana Bapak Ibu sudah memahami akan ilmu-ilmu Allah setingkat demi setingkat, akhirnya akan terasa di dalam diri kita bahwa hakikatnya kita adalah menghamba kepada Allah. Nah, inilah yang dalam arti konteks orang menghamba, walaupun di dalam senang, walaupun di dalam susah, walaupun di dalam kekayaan, walaupun di dalam kemiskinan, semua itu sehat sakit, tidak diberi derajat atau tidak, ini tidak ada arti. Karena perlunya hati adalah penghambaan mutlak kepada Allah. Bahasanya kita tidak pernah mengeluh dalam suatu hal apa yang menjadi keputusan Allah. Itu adalah makna penghambaan. Tapi kalau pengabdian lain, karena ini bentuk jasmanianya. Ya, contoh kita makan, lapar perut, haknya makan. Ya, pakai seperti tubuh ini memerlukan suatu pakaian. Nah, ini namanya pengabdian. Tapi yang ini mengikuti yang dalam. Jadi hamba, yang dikatakan hamba itu adalah mutlak, dia hanya kepada Allah.
tidak kepada yang lainnya. Salah ini nantinya. Siapapun yang menghamba kepada lainnya berarti menyalahi, membuat perbandingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ayat-ayat tadi. Ini yang nomor 3. Baru cara yang nomor 4, agar amalan kita dapat mendapatkan suatu pertolongan, ya kita harus berani, kita harus mau menyampaikan atau dalam bertablek atau berdakwah. Contoh dah, mungkin di musola jadi guru tukang ngaji, atau di pesantren jadi kiai, atau jadi murabi, atau jadi ustadz, atau mubalek. Kesemuanya ini adalah cara pendekatan diri agar amalan kita agar dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti syafaat Allah. Nah, kan dengan dijelaskan dalam artian Rasulullah, balagu ani walau ayat, sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Jadi wajib kita semua Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu di rumah atau di dalam lingkungan ya sering ada pembicaraan ya, mungkin di antara ibu-ibu yang sering itu apa, saling ghibah ya, membicarakan tentang soal orang lain. Mungkin ibu kebetulan di saat itu, daripada kita ngomongin orang lain, ayo kita dikir aja dah. Nah, terus kita ngomongin dengan cara baik, jangan ngomongin orang lain, nanti pada akhirnya kembali kepada diri kita. Lebih baik kita untuk dikir atau untuk kita membicarakan atas nikmat-nikmat Allah. Begitu aja kan enak. Ini sering ya ibu-ibu ya. Ya juga bapak-bapak juga, bukan ibu aja, nanti kasihan. Ya inilah letaknya, makanya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi ada tuntutan diajarkan oleh Rasulullah untuk kita semua sebagai umatnya menyampaikan walaupun itu satu ayat, keterangan, penjelasan. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Tidak, sudah jelas dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Insyaallah kalau ini di surat An-Nahl, insyaallah ya. Ud'u, serulah kepada ila, ud'u ila, serulah kepada, maksudnya manusia, serulah Muhammad, manusia itu sabila kepada jalan Rabbika atau Tuhan kamu, bil hikmah, dengan hikmah. Jadi ud'u ila sabila Rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi hikmah itu adalah kita menyampaikan, bertutur kata dalam berkomunikasi, menyampaikan yang hak-hak daripada ajaran-ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan tertera di dalam Al-Quranul Karim dan Al-Hadisnya. Nah, seandainya itu kita sudah menjalankan suatu hikmah, baru wal mau'izatil hasanati, dan berilah kan suatu pelajaran kepada sesama atau kepada seseorang dengan baik, hasanati, dengan bagus caranya ya, wajadilhum, dan bantahlah mereka seandainya ada suatu khilafiyah, perbedaan, perdebatan di antara kita sesama manusia, billati, dengan cara yang aksan, dengan cara yang baik. Jadi seruan ini adalah cara dakwah. Bukan dakwah itu saling memojokkan, saling meremehkan, saling menjatuhkan. Salah. Karena kita dituntut
Ya, untuk menyampaikan balagu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat dariku, kata Rasulullah. Maka dengan cara apa? Satu, dengan hikmah, kedua dengan cara yang baik. Seandainya terjadi itu perdebatan atau bagaimana, kita kembalikan aja dengan cara yang baik, jadi dengan bijaksana. Ini mutlak tuntunan agar amalan kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan mengikuti daripada apa yang telah di dalam keterangan-keterangan kalam Allah di dalam Al-Quran dan as-sunnahnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, bila mana di antara kita mungkin dalam keyakinan, oh begini dan begini, situ, oh tak, ini dalilnya begini, ini. Kalau itu menjadikan rancu, bukannya menjadikan baik, kita harus berbantah dengan cara yang baik, bukan menjadikan suatu kemudorotan. Tidakkah khilafiyah, perdebatan adalah rahmat Allah, agar kita mengetahui akan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita menjadi hamba yang benar kepada Allah, ilmu itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menjadikan racukan di dalam suatu hal, kondisi, situasi apapun, bila mana kita terjadi di dalam perdebatan atau khilafiyah dalam suatu pengertian-pengertian. Jadi kita kembalikan kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu, adalah kalam Allah. Jadi manusia tidak bisa apa-apa sebenarnya ini. Ya maaf Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita benar-benar menyadari yang sebenarnya kita menghamba kepada Allah, seburuk apapun orang, sesoleh apapun orang, manusia itu hak mutlak Allah dalam pengurusannya, bukan kita. Kadang-kadang kita menghakimi, salah ini. Ya, coba kembalikan kepada diri kita. Sudahkah kita menghakimi kepada diri kita sebelum menghakimi kepada orang lain? Sudahkah kita memberikan suatu, walaupun ada suatu perintah, sampaikan dariku, walaupun satu ayat adalah tentang kebenaran, tentang yang hak. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita kaji. Jadi kita mencari, bertolak BLB, wajib bagi kita orang muslim dan muslimat, kita cari dengan yang hak, yang benar. Jangan sampai kita merugikan sesama, karena tujuannya kita ibadah, tujuannya kita mencari ilmu, tujuannya kita bermuamal, bersedekah, haji, puasa, segala sholat apapun, itu hanya satu mutlak, hanya pendekatan diri kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang dimaksud jadi hamba. Ya, makanya yang dipahamkan adalah bagaimana kita hamba Allah. Kalau sudah berani menghamba kepada Allah, segala apapun yang menjadi mutlak keputusan Allah, kita harus ikhlas, ridho dan tawakal. Ini caranya agar kita, hati kita tidak gundah gulana, tidak racun, tidak banyak sekali lah hal-hal yang membuat gelapnya hati. Kalau kita benar-benar menghamba kepada Allah. Nah, konteks inti kesemuanya ini ditutup dengan suatu doa, karena doa adalah suatu inti ibadah. Ya, kalau secara syar'i itu adalah doa, itu adalah inti daripada ibadah. Tapi kalau di dalam diri kita, pengkajian diri kita, naik ke tasawuf atau ke tauhid, ilmunya adalah doa ini salah satu merupakan wujud ruhnya, ya. Ruhnya muamalah kita adalah doa. Itu kalau masuk kepada pengkajian yang lebih dalam. Maka kalau berdoa secara umum merupakan permintaan dan permohonan.
menurut istilah adalah penyerahan diri mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah menyampaikan Bapak Ibu dengan tegas, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti dari ibadah. Ini penyampaiannya dari Rasulullah dalam hadis. Ya. Kalau waqala rabbakum ud'uni astajib lakum, baru ini kalam Allah. Maka waqala, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kata Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya aku perkenankan bagimu. Nah, 5 kriteria ini adalah cara: satu, bersabar dan bertakwa; kedua, selalu mengikuti sunnah Rasulullah; ketiga, kita melakukan amalan lahir dan batin dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang benar; baru keempat, kita mau untuk menyampaikan sesama manusia, mengajak kepada jalan-jalan yang benar, dalam arti kita bertablek atau berdakwah. Yang kelima adalah ditutup dengan doa. Inilah Bapak Ibu 5 kriteria yang mana tadi udah berbagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang di luar. Mudah-mudahan dengan segala apa yang telah kami paparkan saat ini dalam sinau bareng-bareng ini, ayo kita renungi, kita kaji, kita telaah, dan kita jadikan dalam suatu pemikiran kita, penemuan kita, menjadikan acuan diri kita agar amalia kita agar dapat pertolongan Allah. Tanamkanlah 5 kriteria: bersabar dan bertakwa, mengikuti sunnah Rasul, melakukan amal yang baik, dan keempat, melakukan adalah tabligh atau berdakwah, kelima ditutup dengan doa. Semoga di antara Bapak Ibu, juga bagian pribadi, juga saudaraku yang seiman semuslim yang di luar sana, kita selalu mendapatkan dalam segala tingkah laku kita, secara muamalah kita, dalam penghambaan diri menjadi hamba Allah mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanamkanlah dalam jiwa kita yang benar. Ayo kita kaji dengan seksama, semoga kita selalu mendapatkan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa Bageng sampaikan. Ada kurang lebihnya. Bageng sebagai manusia biasa yang banyak hilaf dan salah dan kekurangan, wajiblah kami memohon kepada Allah yang Maha Pengampun, juga kepada saudara-saudaraku yang selalu mengikuti akan kajian sinau bareng-bareng bersama Bageng dari Padepokan Budaya Luhur ini. Kami wajib beribu kata maaf kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara muslim dan muslim. Seandainya ini tadi ini menjadikan kebaikan dan mutlak, ini adalah benar, itu adalah pertanda wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya Luhur